Selamat mendengarkan podcast ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-38 kita mulai. Matius 5 ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Terus? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kita baca terus. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak, Ibu, Saudaraku, bulan-bulan belakangan ini kita terus membahas mengenai keselamatan, khususnya pada hari Jumat. Saya berusaha mengurai kekusutan mengenai keselamatan bukan karena perbuatan baik. Dan saya setuju dengan pernyataan itu, bukan karena perbuatan baik, tapi karena salib Tuhan Yesus. Karena kurban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi orang-orang yang menerima cara Allah menyelamatkan itu, yang mengerti kasih karunia Allah tersebut, dan menerima kasih karunia tersebut, itu dipanggil untuk hidup secara luar biasa. Makanya di ayat 20 Matius pasal 5 ini, yang pernah kita singgung, kita baca. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara harus memahami bahwa pernyataan ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan mengalokasi khotbah ini untuk umat pilihan atau umat perjanjian baru. Yang dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, bla 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 bla. Tuhan sudah meletakkan dasar dulu bagi umat perjanjian baru. Setelah itu baru Tuhan berbicara mengenai moral. Sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ini hanya sebuah contoh yang memberikan perbandingan antara hukum yang diberlakukan bagi orang pada umumnya, hukum yang berlaku pada agama-agama pada umumnya, dan hukum yang diberlakukan bagi umat kerajaan Allah. Saya pernah menyinggungnya ini, saudaraku. Membunuh itu kalau menurut konsep umum menghabisi nyawa orang. Tetapi kalau menurut Tuhan, dalam standar Tuhan, membenci seseorang sudah membunuh. Sangat batiniah sifatnya. Hanya Tuhan yang bisa melihat. Di sini tidak cukup hukum yang tertulis, tetapi
hal yang sangat batiniah, di mana orang percaya harus menjadikan Tuhan sebagai hukumnya. Cara hidup yang luar biasa. Ketika seseorang terpenjara dengan konsep bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, lalu kemudian tidak memperhatikan panggilan untuk sempurna, orang tidak memiliki perjuangan untuk itu. Memang di dalam firman Tuhan ada yang mengatakan, dan saya akan suatu kali mengupasnya, Tuhan Yesus adalah hikmat dan kesucian kita. Lalu seperti para teolog, dan waktu saya masih muda, waktu belajar teologi ya, ini manusia, ini Kristus. Allah tidak melihat kita, tapi melihat Kristus yang menudungi. Kristus damai sejahtera, hikmat dan kesucian kita. Maksudnya tidak begitu. Maksudnya adalah Kristus hikmat kita adalah Kristus standar hikmat kita. Kristus standar kesucian kita. Itu maksudnya. Jadi bukan begini. Jika demikian maka orang tidak akan terpacu atau terpanggil, saudaraku, untuk berjuang memiliki kesucian hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong tidak salah mengerti. Apa yang saya katakan tidak bermaksud bahwa kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mencapai kesucian tanpa pertolongan Tuhan. Harus ada tuntunan Roh Kudus, Injil yang memperbaharui, dan segala peristiwa yang terjadi yang melaluinya Tuhan membentuk kita. Di situ ada kasih karunia. Tapi kasih karunia tidak bisa menjadi kasih karunia tanpa respon yang proporsional, tanpa respon yang tepat dari pihak kita. Nah, kenapa orang cukup berbangga atau berpuas dengan Tuhan menjadi kesucian kita? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, lalu tidak ada sungguh-sungguh pergumulan untuk berbuat sesuai kehendak Allah. Karena standarnya itu direduksi. Standarnya itu diturunkan. Banyak orang Kristen sudah puas dengan menjadi orang yang bermoral baik. Sedangkan Tuhan mengendaki kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki standar hidup yang standar Allah. Bukan good moral, tapi God's moral. Bukan moral yang baik, tapi moralnya Tuhan. Nah, sekarang Tuhan membuat perbandingan lagi. Sekali lagi, apa yang dikutbahkan Tuhan Yesus di bukit ini hanya sebuah sampel perbandingan. Dan dari sampel di mana Tuhan membuat perbandingan itu, kita dapat mengerti bahwa kebenaran di dalam Tuhan, kesucian dalam Tuhan itu bersifat sangat batiniah. Ini hanya sampel ya. Anda ngerti maksudnya ya? Hanya sampel ya. Kan ada puluhan, ratusan, bisa ribuan sampel, bisa puluhan, ratusan atau ribuan kasus, bisa. Ini kan cuma soal membunuh, berzina, bersumpah. Banyak kasus yang lain. Soal menghormati orang tua misalnya gimana? Macam-macam saudaraku. Mengingini milik sesamanya nggak muncul di sini. Nah, Roh Kudus akan menolong. Sebab kasus yang dialami setiap orang itu pasti sangat spesifik, sangat khusus. Di situ Roh Kudus akan menolong kita bagaimana memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, supaya tindakan kita itu memiliki ketepatan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita sekarang belajar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini kan standar umum, saudaraku. Satu standar umum, dan ini yang kedua naluri umum. Standar umum memang orang begitu, dan menjadi naluri kita. Naluri membalas dendam. Rata-rata kita punya naluri itu. Naluri membalas dendam, gairah membalas dendam. Setiap kita punya itu, saudaraku.
Nah sekarang tidak dilukai, saudara pasti ya tidak bisa menghayati dengan benar. Ketika seseorang dilukai, saudara, dengan luka yang ini kalau permukaan segini, saudara, dilukai dengan dalamnya segini, dia tidak perlu balas dendam. Kalau nanti dalamnya segini, kalau dilukai dalamnya segini, lebih dalam lagi, ini mulai bangkit ini. Kalau di sini tanduknya belum keluar, sini tanduknya mulai keluar tanduknya. Di sini mulai segini, ini segini. Maka tidak heran kalau dalam proses pendewasaan Tuhan bisa membawa kita kepada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan sampai titik tertentu. Saya sering memberikan ilustrasi dari orang membuang muka, sakit loh. Orang membuang muka itu sakit. Kita ajak ngomong misalnya, gimana kabarnya, Bapak? Terus dia, Kita ajak ngomong terus, atau itu sakit loh. Emangnya gua monyet, gua diemberin, kan gitu saudaraku. Tapi kalau saudara mau belajar orang buang muka, misalnya ketemu terus dia buang muka, kan boleh pikir, aku apa punya utang belum bayar sama dia? Kenapa dia buang muka? Apa gara-gara dia berkelahi sama abang saya? Kan bukan urusan aku. Mikir macam-macam. Bisa kan gitu? Oh mungkin dia gak lihat saya. Besoknya ketemu lagi, dia nyata ini buang muka. Benar dia buang muka. Saya tidak tahu apa salahku. Apakah salahku sampai kau begitu? Tapi aku sudah mendengar suara kebenaran. Aku harus mengampuni musuh-musuhku, kok ampuni kamu. Udah. Besok ketemu, gak masalah. Buang ludah dia. Ini kan makin dalam. Wah ini gak bisa diampuni. Ludah bu. Ludah. Dia pikir ludahnya manjur menyembuhkan orang sakit. Ludahnya Tuhan Yesus kali. Ini ludah dia nih, jigongnya gak jelas baunya. Wah ini orang. Tapi saudara berkata, suara kebenaran. Harus mengampuni. Siapa tahu dia lagi mual dibuang ludah, bukan karena aku. Betul loh. Bu, dia memang buang ludah untukku. Besok gue buat cangkir dah. Tapi suara kebenaran, aku ampuni. Udah. Gua mesti berdamai. Besoknya ngajak berdamai. Pas tetapan. Bu apa kabarnya? Enggak, loh. Masalahnya apa? Loh, depan langsung loh. Memang enggak ke muka, tapi kan hujan lokal. Waduh, gua salah apa ya? Ramalan cuaca semalam enggak ada hujan loh. Ini enggak ada guntur, enggak ada lintar, ada hujan lokal. Itu proses. Tuhan Yesus pun mengalami proses. Jadi jangan hanya dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus tanpa melihat dan memikul salibnya. No crown without cross. Amin ya. Harus ada cross. Tuhan itu diludahi itu, waduh seluruh tubuhnya. Diludahi seluruh tubuhnya, saudara. Kalau sampai saudara disempurnakan setara dengan Tuhan Yesus, diludahi muka saudara. Begini Bapak Ibu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita itu punya naluri-naluri seperti itu. Naluri, ini musuh, naluri mater, naluri libido, naluri kehormatan. Banyak naluri di sini. Ini salah satu contohnya. Nah, naluri itu harus diganti dengan naluri ilahi. Sebagaimana ketika kita dijahati tanpa kita berkata, sabar, sabar. Kita sabar dengan sendirinya. Kan banyak orang berkata, gua sih gak apa-apa, gua sabar. Sabar sambil gemertak giginya. Sabar gitu, tangan sambil begini. Sabar gua. Itu gak sabar, Bu.
Bagaimana kita punya naluri seperti naluri Tuhan? Ini ngomong ini gampang. Saya juga belum lulus. Karena temperamen saya itu jelek sekali loh. Emosian. Wah. Jadi saya ngerti bagaimana darah mendidih itu, tahulah. Tapi no choice, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Dan Tuhan akan proses itu. Wow, kita gak usah usaha, kita bisa Tuhan menjadi kesucian kita. Maksudnya apa? Bisa kalau diludahi kamu berkata, ku ampuni dia. Atau saudara jangan berpikir begini loh. Ikut dompleng kesucian Tuhan. Ikut dompleng hikmatnya. Tidak boleh. Seperti dia kudus, kita kudus. Tuhan yang berkata begitu. Seperti dia menang, kita menang. Dan ini tidak bisa mistis atau magis. Dalam sekejap bisa diubah. Harus lewat proses. Nah kita kan bisa melihat waktu kita dimusuhi lalu ada gairah balas dendam yang masih menyala. Kalau kita jujur kita kan harus berkata, Tuhan, aku marah, aku kayaknya mau balas dendam Tuhan. Aku kenapa begini keadaanku? Nah jujur, jangan Tuhan. Yang tadi itu bohong itu. Tuhan tahu kamu bohong. Saya pernah ceritakan di sini yang ku ampuni Tuhan. Ku maafkan dia. Ku anggap tidak pernah terjadi dia menghina aku terus tidur. Sebenarnya belum ada suara di hati saya, kau belum mengampuni. Sampai saya berkata, Tuhan, aku marah, aku terhina. Nah, jujur. Kalau kita menghadapi kelemahan diri kita harus diakui dulu, disadari dulu. Ternyata naluri itu masih ada. Ketika orang-orang menangisi Tuhan Yesus waktu Tuhan memikul salib, Tuhan berkata, tangisi dirimu sendiri. Aku berkeadaan seperti ini karena kamu. Kalau aku sudah pikul salib demi kamu, ayo kerjakan keselamatanmu. Saudara mau berubah? Saudara mau sempurna? Selamat berjuang. Pasti saudara akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan hanya itu standar umum, tapi juga jadi naluriah di dalam diri kita. Mulut kita bisa berkata, Tuhan ku ampuni dia, berkati dia Tuhan. Tapi di hatinya, kutuki dia. Mulut kita berkati, hati kita tidak, karena naluri kita masih belum naluri ilahi. Makanya, betapa mahalnya harga ini, waktu. Waktu itu tidak ternilai harganya, saudaraku. Ini tidak ternilai. Karena lewat waktu ini proses itu berlangsung. Jadi kalau seseorang memikirkan perkara dunia, hanya mencari kepuasan diri, kehormatan diri, stagnan, dia nggak bertumbuh. Kuota yang harus dia penuhi untuk menggarap kekurangan kelemahannya tidak bisa bertambah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saya tahu ayat-ayat ini harus dijelaskan dengan benar. Jangan nanti ada orang ambil motor saudara di rumah, lalu Anda berkata, kalau Tuhan berfirman, orang mengini bajumu, serahkan jubahmu. Bukan lalu saudara berkata begini, oh mau ambil motor ya? Sekalian ini kunci mobil nih. Nggak begitu loh saudaraku. Tidak begitu loh. Yang pertama yang Bapak Ibu harus ketahui, ini percakapan, ini tidak bela diri ya. Anda terserah ya memikirkannya. Ini terjadi pada waktu di mana kekristenan baru muncul, di mana mereka pasti akan mendapat aniaya. Pasti mendapat tekanan. Bukan hanya baju yang diminta, apapun bisa diambil. Harta mereka dirampas, kewargaan mereka diambil. Tuhan mempersiapkan orang-orang ini menghadapi situasi tersebut. Jangan orang mau ngambil motor, Anda ngintip, Anda keluar, mau ambil motor ya? Ini motor anak saya, itu motor bapaknya sekalian deh. Kan bukan begitu maksudnya saudara. Itu milik Tuhan yang harus Anda jagai untuk kemuliaannya. Orang punya
batas tanah. Dia bangun, masuk 2 meter. Bu, ini tukangnya bangun kok bisa kesini 2 meter, Bu? Oh gitu ya. Gak apa-apa Bu, kalau mau 10 meter sekalian, Bu. Kan konyol. Kalau gak memahami ini kan konyol. Makanya kalau orang gak ngerti kebenaran, buset, gimana dong ini? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini konteksnya pada waktu itu, orang Kristen sebagai minoritas, sangat minor di tengah-tengah tugas yang harus mereka tunaikan, memberitakan Injil. Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk menghadapi keadaan yang paling sangat tidak adil. Jangan berkata, wah kalau begitu Pak, dia tampar pipi kanan saya gepok kepalanya. Ini kan konteksnya bukan. Nanti dulu saya mau selesaikan percakapan ini. Jadi Tuhan mengajarkan kita mengasihi seseorang tentu dalam konteks pimpinan Roh Kudus. Jadi yang pertama, ini penting sekali, lihat konteks keadaan atau situasi atau latar belakang. Yang kedua, tuntunan Roh Kudus. Lihat kasusnya. Tetangga cium anak gadismu. Nggak apa-apa sekarang bibirnya saya lihat. Kan nggak begitu, saudara. Mbak, ini agak lebay yang ini, berlebihan. Tapi bukan begitu maksudnya, saudara. Yang pertama itu lihat konteks keadaan latar belakang pada waktu itu. Sekarang bayangkan ya, saudara. Memang harus cerdas ya, tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalam ayat itu. Bayangkan waktu itu Tuhan Yesus baru mengajar khotbah di bukit, awal pelayanan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan mendapatkan perlawanan. Pasti orang akan resisten terhadap Tuhan. Pasti murid-muridnya akan menghadapi perlawanan dan resistensi. Dan faktanya memang begitu. Yang kita bayangkan hari ini masih belum separah keadaan sebenarnya waktu itu. Itu bengisnya orang-orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus dan pengikutnya itu loh. Nah contohnya, Stefanus dilempari batu sampai mati. Salahnya itu apa? Mencuri kagak, berzina kagak, melanggar hukum kagak. Dilempari batu sampai mati. Karena bengisnya, marahnya mereka terhadap Tuhan Yesus yang mengaku anak Allah dan pengikutnya yang fanatik mempercayai itu. Kondisinya akan sangat berat dan Tuhan Yesus telah memberikan mereka landasan. Ketika mereka akan ada dalam situasi yang sulit, Tuhan kasih landasan. Saya ulangi, penderitaan yang mereka alami waktu itu jauh lebih dari yang kita bayangkan, saudara. Luar biasa. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi sudah pasrah. Apapun yang terjadi, pasrah. Demi iman kepada Tuhan Yesus. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini bentuk dari sikap hidup yang harus ditunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa setelah mereka mengikut Tuhan Yesus, hidup mereka berubah. Meminta kepadamu, jangan menolak. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam padamu. Kalau ayat ini dimengerti secara harafiah tanpa pengertian, setiap orang yang datang minjem duit kita kasih kan. Lihat latar belakangnya waktu itu. Murid-murid Tuhan Yesus pada abad mula-mula itu memang tidak punya hidup, saudaraku. Hidupnya telah dipersembahkan penuh kepada Tuhan. Harus kehilangan segala sesuatu. Lalu jangan kemudian berarti sekarang ini kalau orang datang meminjam kita pasti kasih. Tuntunan Roh Kudus. Ada orang meminjam karena memang dia tukang meminjam dan tidak mau kembali. Ada orang yang suka begitu.
Nggak tahu gimana, sakit jiwa gitu. Jangan dipinjamkan uang kita kepadanya. Atau meminjam untuk membeli sesuatu yang tidak perlu dia beli. Saya pinjam duit Pak. Untuk apa? Waduh, saya kalau bawa anak-anak saya hujan, kalau nggak ada mobil. Oh, jangan dikasih. Orang juga bisa naik motor kok. Atau dia meminjam karena kesalahan dia. Misalnya dia main judi. Jangan gampang. Di sini dibutuhkan apa? Tuntunan Roh Kudus. Ini kalau orang membaca ayat ini tanpa memahami dua pertimbangan ini, bingung. Jangan berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Saudara punya uang pas-pasan untuk bayar uang sekolah anak. Orang meminta. Belum tentu kita kasih. Ini untuk uang sekolah anak. Saya bicara ini bukan mendukung yang pelit loh. Wah, kata Pak Eras itu boleh. Saya nolak nih, nggak salah. Tuntunan Roh Kudus. Ini yang menuntun Roh Kudus atau Roh Kodok? Ini kan luar biasa saudaraku. Ini akan menjawab. Selama ini pasti banyak orang bingung membaca ayat ini. Loh, gimana ya? Terus bingung aja. Nah, saya bisa menjawab ini. Lihat latar belakangnya, lalu yang kedua, tuntunan Roh Kudus. Seperti ayat mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu bukan perintah loh. Kalau teks aslinya itu aorist part, itu participle. Jadi while you are going, sementara kamu pergi, kamu menjadi saksiku. Oke, bercerita tentang Yesus, boleh nggak Pak? Boleh, tapi maksud Tuhan bersaksi itu hidup kita yang bersaksi. Tapi kalau dulu kan setiap ketemu orang langsung kenal Yesus nggak? Pakai 4 hukum rohani. Manusia itu begini, salib. Bukan tidak boleh begitu saudara. Kalau Tuhan berkata doakan orang sakit, apa tiap hari kita ke rumah sakit tuh? Tentu harus tuntunan Roh Kudus. Nah, di sini saudara akan memahami ya kebenaran secara akurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oh, itu naluri balas dendam. Aku tidak boleh punya naluri itu. Dan kalau kita jujur hari ini, banyak kok naluri-naluri yang salah yang masih ada pada kita. Itu berarti PR kita masih banyak, saudaraku. Katakan amin. Kecuali saudara tidak mengasihi Tuhan dan masa bodoh dengan keadaan itu. Tapi kalau saudara serius dengan Tuhan, Anda melihat ada sesuatu yang salah dalam dirimu, Anda akan berjuang, Tuhan bagaimana ini bisa dicabut. Ini sekarang khusus kita bicara soal gairah, semangat, api balas dendam. Kalau belum mati aja belum puas. Saya juga ada gairah itu saudaraku. Maka saya diproses Tuhan. Dikhianati orang. Sudah dikhianati masih dijelekin lagi. Aduh. Beberapa teman saya tahu kadang-kadang saya mengeluh. Aduh, kenapa dia begitu ya? Cuma saya nggak mau kasar saja di mulut saya, kan saya malu, saya pendeta kan. Tapi di hati saya ini membara, saudaraku. Tapi hari demi hari, seiring dengan banyak kebenaran yang kita terima, pengharapan langit baru, bumi baru, hidup ini singkat, bla 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 bla, kita bisa lebih mengerti. Dan kita berharap ke depan naluri-naluri jahat ini tidak muncul, tidak ada dalam hidup kita. Waktu kita dijahati orang, nggak apa. Nah, yang di situ, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ingat ini konteksnya, murid-murid Tuhan Yesus sedang ada di dalam proses pemberitaan Injil. Dan Injil tidak boleh diberitakan dengan paksaan. Sekarang kalau saudara menjadi aparat keamanan, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Orang jahat nggak boleh dilawan. Jangan melawan orang yang berbuat jahat. Harus dilawan. Kalau dia melawan, kasih tembak peringatan. Kasih tembak peringatan masih lawan, tembak kakinya. Tembak kakinya masih mau ngelawan, dia punya senapan, tembak dadanya. Belum mati, dosa dong Pak. Konteksnya pemerintah diberi pedang. Pedang itu adalah ketegasan untuk ketertiban.
Dari melukai sampai membunuh. Pedang loh. Pedang loh ini loh. Bukan pisau dapur. Silat aja bisa membunuh, apalagi pedang. Jadi kalau ada seorang petugas keamanan, aparat, polisi lalu berkata, Pak saya jadi polisi gimana Pak? Saya membunuh dong Pak. Ini jangan melawan orang jahat gimana Pak? Yo aparat keamanan. Makanya konteksnya ini adalah Injil diberitakan tidak boleh dengan kekerasan. Tidak boleh pakai pedang. Karena ada agama yang ekspansinya pakai pedang. Perang. Ditaklukkanlah itu raja. Masuk agamanya. Kristen tidak. Makanya Kristen itu susah juga memberitakan Injil. Terus malah dibunuh. Dianiaya. Nggak bales lagi. Tapi dari situ mereka melihat kamu itu anak-anak Allah Bapa. Jadi pada waktu orang Kristen dianiaya, tidak menunjukkan mata kemarahan dan mata dendam. Orang-orang yang menganiaya juga mulai berpikir, ada apa orang-orang ini? Tetangga kanan kirinya juga mikir, kenapa tetanggaku yang Kristen itu dianiaya tapi tidak maki-maki? Disitulah kita jadi saksi. Mereka jadi saksi bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang diubahkan. Apa yang saya sampaikan kelihatannya sederhana. Tapi kalau saudara tidak mendengar saya ngomong, you gak bisa jawab loh. You gak bisa jawab loh. Tuhan nyuruhnya begini kok. Nah sekarang saya jawab. Lihat latar belakangnya. Ketika itu murid-murid harus bertanggung jawab. Harus mengemban amanat Tuhan. Memberitakan Injil. Injil tidak boleh beritakan dengan paksaan. Misalnya negara Kristen Amerika, saudara. Jangan Amerika nanti dikira saya agen CIA lagi. Ya, negara mana aja lah gitu ya. Terus melawan teroris. Atau mau diserang musuh. Saya Kristen, saya presiden misalnya. Perintahkan kan panglima perangnya. Perang. Tapi kan kata Tuhan, tidak boleh membunuh, janganlah membunuh. Nah, saya jelaskan ya. Kok nggak boleh membunuh, Pak? Janganlah membunuh itu dalam konteks masyarakat teokrasi. Masyarakat teokrasi. Masyarakat teokrasi itu masyarakat Israel. Kamu tidak boleh bunuh teman sebangsamu, tidak boleh bunuh saudara. Tidak boleh. Jangan kamu membunuh. Kalau membunuh orang lain boleh nggak, Pak? Juga tidak boleh. Tapi kalau Tuhan perintahkan, habisi. Dihabisi nggak? Loh, Tuhan berkata jangan membunuh tapi suruh membunuh. Betul nggak? Jadi ketika Tuhan berkata jangan membunuh 10 hukum Taurat itu untuk masyarakat Israel, masyarakat Yahudi. Hiduplah dengan hukum ini. Dengan orang lain, Pak, ya juga nggak boleh membunuh. Kecuali Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan, nggak apa-apa. Tapi itu perjanjian lama, Pak. Sekarang kan dan baru. Tuhan tidak pernah berubah. Tapi sekarang kan Tuhan mengatakan kasih musuhmu. Konteksnya ketika Injil diberitakan. Nangkep saya ngomong? Kalau suatu hari misalnya, ini kalau misalnya begini ngeri loh saya. Ada satu wilayah Kristen misalnya. Ada ekspansi agama lain menyerang. Itu bisa dibabat habis. Warnanya jadi rusak, jadi pindah agama. Ya harus tanya Tuhan gimana? Ya udah serahkan wilayahmu. Atau Tuhan jawab apa? Lawan dia. Kita harus lawan. Makanya harus ngerti saudaraku. Bukan terus ya udah tampar pipi kanan beri pipi kiri gitu. Misalnya waktu perang Ambon tuh ya. Ya udah tampar kanan beri kiri ya udah. Belum tentu Tuhan suruh kita diem. Mungkin kita harus bergerak. Ayo pertahankan wilayah ini. Lari saja. Jagai keluargamu. Bisa. Tapi dia membunuh. Maka tanya Tuhan. Apa itu? Tuntunan roh kudus. Masa roh kudus suruh kita bunuh, Pak? Nah ini kalau orang yang bodoh-bodoh ya. Dengar saya ngomong. Itu gila itu pendeta. Ini sebuah pengecualian. Ini kan terutama ibu-ibu yang penuh roh kudus. Merasa penuh roh kudus loh. Dengar begini kan marah itu. Masa roh kudus suruh bunuh? Roh kudus dengan roh Allah itu sama. Roh Allah itu ya Tuhan itu sama. Tuhan yang suruh orang membunuh. Itu dalam situasi ekstrim. Jangan karena saya ngomong begini lalu nanti pulang. Waduh saya dengar suara Roh Kudus. Aku bacok tetanggaku. Salah loh.
Amin. Makanya saya menghindari jangan bercerai kan. Saya nggak bahas itu kan. Saya takut juga siap. Dikira saya melegalisir perceraian. Padahal memang Tuhan berkata nggak boleh cerai kecuali zina. Ada klausalnya ada. Sekarang ini kan orang bikin aturan tidak boleh cerai kecuali dari pimpinan gereja menyetujui. Kan jadi macam-macam. Makanya saya tidak mau masuk ke ranah di mana saudara akan mencurigai saya. Sementara saudara belum banyak mendengar kebenaran. Nah, kalau saya menjelaskan begini jelas nggak saudara? Jelas sekali. Jadi ketika Injil diberitakan tidak boleh dengan paksaan. Lihat konteks zaman waktu itu. Kalau sekarang kita boleh dong Pak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara melihat ada yang menjadi landasan berpikir. Landasan bertindak atau berpikir. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Ini landasan berpikir. Tidak boleh jahat. Tidak jahat. Landasannya itu tidak jahat. Adapun menerjemahkan, mengaplikasikan sikap itu harus tepat sesuai tuntunan Roh Kudus. Misalnya ya saudara, suami yang mukulin istri berdarah-darah, ya kita tegur sekali ya kan, tegur 2 kali, pukul lagi 4 kali, lapor polisi, KDRT, jahat enggak, demi kebaikan dia juga. Nah tuntunan Roh Kudus, kita lapor polisi karena kita mau balas dendam, kita lapor polisi atau karena kita mau memperbaiki dia. Ada saudara yang males maunya minjem duit terus. Sekali kita gak kasih duit sampai dia lapar, biarin. Dasarnya bukan karena kita jahat. Dasarnya kita tidak jahat. Landasan bertindak kita itu tidak jahat. Tapi dalam mengaplikasikan tindakan yang tidak jahat itu tidak harus kelihatan baik. Itu masalahnya. Kalau orang tua mukul anak, saya pikir jahat. Anda gak mukul itu jahat. Anda tahu nggak waktu pembakaran dulu tahun 1998 ya, pembakaran demi HAM, polisi tidak berani nembak. Oh, you jadi jahat. You tidak nembak orang yang memperkosa, menjarah, kamu jahat. Nembak pun demi kebaikan, tembak kakinya, supaya dia tahu itu tindakan salah dan tidak menyusahkan orang lain. Jadi ketika ada orang berkata, demi apa HAM tidak berani. Oh salah, keliru. Kasih peringatan dulu, tembak kakinya. Gak mau tahu, tembak lagi seterusnya. Kalau negara tidak berani tegas, rusak masyarakat. Harus tegas. Ketegasan itu bukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu harus tahu landasan bertindak. Jadi kalau Tuhan berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan, artinya kamu tidak boleh memiliki niat jahat. Adapun aplikasi dari niat tidak jahat itu tidak selalu kelihatannya baik. Tuhan yang membaca hati kita, saudaraku. Sekali lagi semua tuntunan Roh Kudus ya saudara. Jangan salah mengerti. Jangan nanti saudara berkata, kita boleh membunuh loh kalau disuruh Tuhan. Rasanya di dunia hari ini kita nggak boleh membunuh. Sama sekali nggak boleh. Nggak boleh, saya kira nggak ada alasan bisa diterima kita bunuh orang itu, nggak ada alasan. Kecuali tanpa sengaja. Misalnya mau diperkosa malam-malam. Iya mesti bela diri, wah, apapun dipakai. Jangan, ya udah. Itu mah bukan pasrah Pak, niat. Kata firman Tuhan, kita tidak boleh balas kejahatan, ya udah. Itu mah bukan niat, butuh. Lebih gila lagi. Orang mau diperkosa kok, ya udah ambillah. Apa yang kau sukai ambillah semua. Enak aja. Ini milik Tuhan kok. Kalau ada punya apa yang bisa di strum itu loh ya, setrum saja dia. Tapi nggak boleh Pak kejahatan dengan kejahatan. Makanya kalau melihat ayat Alkitab itu konteksnya harus benar-benar benar.
Saya kira belum pernah Anda membaca buku yang menjelaskan hal ini, bukan? Karena takut. Takut kayak merusak itu isi Alkitab. Enggak. Kalau you gak ngomong, you malah merusak. Kita harus ngomong apa adanya. Lihat latar belakang, tapi jangan lupa, lihat tuntunan Roh Kudus. Komando Tuhan. Jadi ngerti kan kita? Kita paham. Saya naik pesawat ditunda. Kalau saya buru-buru, saya minta tolong pindahkan ke pesawat berikut. Nggak mau saya. Saya merugikan orang yang mengundang saya. Saya pakai mata melotot kadang-kadang, tolong ya, nggak bisa loh, saya ditunggu orang. Bukan begini. Kadang-kadang kita minta dipindahkan, dia bilang, wah nggak bisa Pak. Dia pasti satu alasan. Kalau kita bilang, saya tidak mau ya. Saya sengaja pilih maskapai ini karena maskapai ini bagus dan mahal, saya bayar. Tapi saya ditunggu orang kalau saya terlambat. Ini ada pertemuan, saya nggak bilang itu gereja dong ya. Ada pertemuan, saya ditunggu orang, marah dulu sih. Tapi memang pernah pesawat itu ditunda karena ada kerusakan atau apa. Saya menyelamatkan rombongan saya loh. Saya minta pindah pesawat. Ada 2 orang itu sudah nunggu. Kayaknya nggak dilayani dengan baik. Begitu saya muncul lalu saya agak keras, dia ikut juga ke bawah, ikut. Wah, dia kamsi-kamsi sama saya itu. Bisa dipindahkan. Saya nggak mau naik pesawat yang nggak jelas keadaannya. Bukan takut mati. Nah, gue takut mati ya. Enggak dong. Tapi kalau aku mati rugi dong gue. Enggak, orang itu harus cerdas. Jangan, nggak takut mati ya, biarin deh. Naik apa saja nanti mau tabrakan mau apa. Kalau memang Tuhan belum suruh kita mati. Nggak matilah. Kalau Tuhan belum suruh kita mati, nggak matilah. Kata Pak Eras, kalau kita memang belum waktunya mati, diinjek gajah kita nggak mati, gajahnya yang mati. Tapi kalau Tuhan suruh kita mati, dikit semut kita mati. Terus lu mau apa? Ya sekarang kita pokoknya apa aja. Nggak bisa. Paham ya saudara? Orang harus cerdas. Orang harus cerdas saudara. Saya begitu lihat ini pesawat bermasalah mesinnya, karena saya tahunya dari orang belakang. Ini Pak ada engine-nya. Wah langsung saya. Tapi ini gak bilang sama saya udah tahu di belakang. Belakang itu ada orang saya kasih duit dulu. Iya saya kasih 50.000 atau berapa atau 75. Terus gitu. Baru pindah. Jangan terus, kita kan hamba Tuhan. Biar pesawat rusak nih mesinnya karena kita hamba Tuhan. Tetap terbang. Doraemon kali. Dengan baling-baling ajaib. Jadi Bapak Ibu, kita itu punya hak-hak yang harus kita pertahankan untuk kepentingan Tuhan. Ingat ya, ada hak-hak untuk kepentingan Tuhan, bukan hak-hak untuk kesenangan kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan berarti lalu kita diam menyerah saja ketika orang memperlakukan kita tidak adil. Kita harus mempertahankan hak-hak kita untuk kemuliaan Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, hikmat. Pasti Tuhan akan kasih kita hikmat. Oke. Jadi siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi ketika mereka dianiaya dengan pukulan misalnya sakitnya itu 2 dB gitu. Jangan 24 pun gua juga siap. Itu maksudnya. Karena tidak terprediksi penderitaan yang begitu hebat pada zaman itu ketika mereka mengikut Tuhan Yesus. Kasihlah samamu dan bencilah musuhmu. Tidak punya musuh kamu. Semua harus kamu kasihi demi keselamatan jiwa mereka. Itu Pak, bangsa Israel membunuh. Dasarnya bukan membenci loh. Dasarnya taat kepada Tuhan. Tapi ini kasus yang sangat khusus, spesial. Jangan nanti saudara ikut-ikut bangsa Israel ya. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ketika seorang menantu mau menyelamatkan mertua, atau mertua menyelamatkan menantu, di sini kasihlah musuhmu artinya orang yang mengajak kamu bermusuhan. Doakan mereka yang mengalahkan kamu. Pasti doanya bukan begini, Tuhan bunuhlah dia. Berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu, artinya pasti doa yang baik. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ketika kita dijahati seseorang,
datangkan berkat untuk orang itu. Kalau saya boleh menambahkan, taruh bara api di kepalanya. Ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa di surga. Upayakan mereka bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidupmu dan diselamatkan. Baru ayat yang ke-45. Karena, baca 45. Matius 5:45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Jadi kalau nggak begitu kamu bukan anak. Naluri ilahi seperti yang diperagakan Tuhan Yesus nyata dalam hidupmu. Ketika Anda cerdas terhadap firman Tuhan, akan menjadi cerdas untuk yang lain. Tidak mungkin orang yang cerdas dalam kebenaran Tuhan tidak jadi cerdas untuk yang lain. Tidak mungkin. Potensi saudara akan keluar semua ketika Anda dipulihkan Tuhan. Potensi sebagai seorang musikus, sebagai pedagang, sebagai teknokrat, akan muncul semua potensimu ketika hubunganmu dengan Tuhan itu dipulihkan. Percaya deh saudaraku, potensinya akan dipulihkan semua. Percaya deh saudaraku, percayalah saudaraku, bisa. Karena dengan demikian kamu menjadi tuh. Jadi wajib kan, amin. Di balik kata ini kan wajib, mesti menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Teruskan, ini bagus sekali. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Satu hal yang saya mau bagikan, yang membuat kita menjadi akan lebih sanggup menghadapi orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil. Mau dengar saudara? Mau dengar saudara? Pikirkan bahwa saudara di atas mereka semua. Engkau anak Allah. Suatu hari engkau menjadi pejabat tinggi kerajaan surga. Engkau duduk dalam kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Tidak level. Tidak level. Dulu ya anak saya Stephen itu, saya pernah cerita, saya ingetin lagi ya. Masih kecil digendong oleh kungkungnya, akongnya atau opanya. Di bawah itu ada perempuan soal ngeliatin gitu. Rupanya perempuan itu gila. Karena punya anak dibawa suaminya kabur. Jadi dia pikir itu anaknya dia. Dia nggak berani masuk karena ada satpam jaga kan, nggak boleh. Dia diem, dia suka berdiri dia di pos pintu gerbang. Diusir, suruh pergi gitu. Udah pergi dan balik lagi. Suatu hari, dia lolos ke atas. Dia ngambil Stephen. Waktu itu pas saya ada. Woi, saya rebut dus gitu kan. Berebut kan, terus kungkungnya ada. Terus bilang, keluar kamu. Saya usir dalam nama Yesus. Tapi saya udah dalam nama Yesus, dia malah mau ngelawan saya saudara. Masih mau ngambil Stephen. Dalam nama Yesus. Dia masih mau ngelawan, mau ambil Stephen. Wah, saya ambil sapu di situ. Udah nggak pakai dalam nama Yesus. Saya pukul pakai sapu dia. Udah. Satpam ke atas kan. Ditarik, pukul. Saya malah mencegah. Ini orang gila. Kalau kamu bersikap kayak orang gila, kamu juga gila juga dia. Saya mukul pakai sapu itu bukan mukul kenceng loh. Cuman saya suruh untuk pergi. Kasihan kan. Tapi itu marahnya juga mulai naik. Cuman masih ada sadarnya. Tapi satpam nggak pakai kesadaran, buak gitu. Saya yang malah mencegah. Nggak boleh, kok kamu orang gila. Kamu ribut sama orang gila, kamu jadi gila kayak orang gila. Soalnya kalau di anjing kejar anjing gila kan ada ya minggir aja atau minggir aja kan anjing gila. Anda kan minggir, apa gini? Gitu juga. Jadi ikut anjing. Lucu bener sih. Kalau kita ribut nih, kita sering ketemu ribut kayak suka kita jadi kampungan. Ya udah. Jangan jadi kampungan. Kalau kita sadar aku anak Allah, tempatku tinggi. Ya udah. Tapi Pak, dia itu anaknya ini loh, anak pejabat tinggi. Dia yang tinggi pejabatnya, mentalnya rendah. Kita menghadapi orang-orang seperti itu. Tapi dia saudara kandung saya loh Pak. Sama mama sama papa. Cuma beda lahirnya. Kok jahat begitu. Dia saudara kandung tapi kelasnya beda. Amin.